bahasa penyelewengannya lah. Penyelewengannya itu lebih parah kapan? Dulu apa hari ini? Jangan bilang relatif, Mas. Pemimpin hari ini bukan priayi. Pemimpin hari ini harus duduk dan harus wajib berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan masyarakat. Ini itu pengertiannya adalah bukan cobaan. Lantas? Kalau saya ini mengatakan ini dikutuk ini. Wow. Wah, itu. Dak dikduk. Speak up. Oke, WhatsApp brother, ketemu kembali dengan Jawir di Sumatera ya. Jadi hari ini kita kedatangan saudara kita dari Sekjen PDIP Muara Enim, ya Mas ya. Ya. Beliau ini Mas Imam. Nama lengkapnya siapa? Ahmad Imam Mahmudi. Mas Ahmad Imam Mahmudin. Oke. Beliau ini tokoh yang sangat dikenal banyak masyarakat di sini, terutama Muara Enim, dari Semende ya, sampai ke Gelumbang. Siapa yang nggak tahu Mas Imam? Sungai Rotan ya. Moroblido. Saya mau tanya Mas Imam terkait situasi politik Muara Enim. Ya. Semoga nggak ada yang nelpon dari tadi. Kita mau ngetek ada yang nelpon terus ya. Memang banyak yang ini. Mudah-mudahan jangan ada yang nelpon. Mensikapi perkembangan situasi politik Muara Enim ini agak unik. Agak uniknya itu karena kita udah pasca kejadian hasil pemilu 2018 kemarin, itu sangat luar biasa bagi Muara Enim. 2018 itu yang dimenangkan oleh pasangan Ahmad Yani dengan Juarsa. Terjadi tsunami politik tahun 2020. Pasca tsunami politik yang terjadi di Muara Enim yang sangat luar biasa, itulah kondisi sistem pemerintahan Kabupaten Muara Enim, suka nggak suka harus kita akui itu terganggu ya, sampai ya kalau Muara Enim ini layak mendapatkan Guinness Book ya, satu periodisasi 7 bupati gitu. Jadi siklus satu periode 7 ya Mas ya? 7 bukannya 6 Mas? 7 ya? Pak Yani, Pak Juarsa, Pak HNO, Pak Kurniawan, Usmawi Kapa, Pak Rijali. Hengki. Oh iya ya. Jadi 7. Nah, mudah-mudahan 7 ini yang ke-7 ini sampai pada pelantikan. Jangan ada pergantian lagi PJ. Tapi jangan lah Mas, Ya, orang tinggal 2 bulan kok. Ini kita ini kayak apa ya? Ya kasihan ya kondisi Muara Enim ini. Dampaknya sangat luar biasa. Dari pelayanan publik, pelayanan publik terganggu, ekonomi terganggu, kebijakan-kebijakan terganggu, apapun semuanya terganggu karena kita ini pasca tsunami itu semuanya PJ. Itu menarik Mas. Tapi gini, saya sebagai rakyat biasa kan, maksud aku kalau ada rakyat yang nanya, kenapa lah ini diganti terus, kenapa nggak orang ini terus gitu loh. Maksud aku, kenapa selalu digunakan? Apakah itu menjadi ajang? Kan boleh dong gini pikiran ya. Ajang maksudnya oknum KPU atau oknum manapun untuk menjadikan ini sebuah apa ya, duit lah, ATM lah gitu. Ada nggak Mas kayak gitu Mas? Ya itu tergantung dari cara sudut pandang ya. Sah-sah saja masyarakat mengatakan, oh ini ladang ini, PJ ini ladang ini, sah-sah saja. Walaupun itu hanya sebuah pandangan, asumsi kan gitu ya. Namun setelah pasca itu tentunya kewenangan ada di dalam Menteri Dalam Negeri. Jadi kewenangan sudah diambil Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Selatan, sehingga dalam pengisian pun diusulkan dari bawah, di bawah Dewan DPR mengusulkan 3, Gubernur juga mengusulkan, dimasukkan ke Menteri Dalam Negeri, digodok, nanti siapa yang muncul. Jadi usulan-usulan itu tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Dan batas PJ ini kan 1 tahun. Apakah diperpanjang atau diganti? 1 tahun apa 3 bulan? 3 bulan diperpanjang 1 tahun kan itu kan.
Nah, nanti Itu 1 tahun tuh maksimal, Mas ya? maksimal ya. Jadi nanti diganti lagi. Oh. Kan itu kan. Jadi ini yang membuat siklus dalam satu periodisasi 5 tahunan kita kayaknya sih di Indonesia baru pertama kali di Muara Enim. Ya, jangan sampai warga bingung, Mas. Maksudnya gini, apakah benar itu ada batas maksimal bahwa PJ itu harus 1 tahun? Kalau sisi aturan ya, dari sisi aturan. Dari sisi aturan, kayaknya saya belum begitu ya. Bisa periode 2 periode juga bisa. Dulu itu sempat pada zaman Pak Kurniawan itu 2 periode. Sempat. Pak Kurniawan itu 2 periode ya? Enggak, tapi karena ada pengisian wakil anggota DPR. Bentar Mas, ini kayaknya ajan ya. Belum Mas, tadi sampai mana Mas? Ya, kenapa PJ itu selalu diganti setiap tahun? Apakah dia memang ada batas maksimal apa gitu kan? Menurut pengetahuan Mas Imam. Kalau menurut saya, PJ itu 1 tahun ya. Itu diganti sebenarnya bisa juga dipertahankan menjadi 2 tahun kan itu kan tergantung nanti bagaimana prestasi atau kebijakan-kebijakan langkah-langkah yang dilaksanakan PJ itu, apakah memang sesuai harapan dengan masyarakat, apakah sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Kalau toh misalkan sesuai harapan dengan masyarakat, sebenarnya sih aspirasi masyarakat itu harus didengar. Misalnya PJ si A ternyata dia memang bagus, kan itu kan, ya seharusnya harus dipertahankan, diperpanjang. Kan itu. Tapi ini kan berkali-kali kebijakan ini ada di kementerian. Loh, kalau kita melihat ini dari masyarakat ya berarti bukan PJ lagi, PJ kan ditunjuk Mas. Ditunjuk? Iya. Kita kan nggak mungkin minta pendapat masyarakat, pendapat yang kayak gimana kan, nggak mungkin kita pakai coblos atau ini lagi. Ya, jadi aspirasi itu penyampaian lewat lembaga. Lembaga mengusulkan ya apa salahnya diperpanjang. Lobby-lobby lah, lobby-lobby itu. Tapi seolah-olah ini maaf ya, kayak kejadian Pak Kapah. Nah, itu kan terindikasi atau diduga dijebak. Nah, apakah itu memang apa ya supaya diganti? Gimana itu? Beda. Kalau Pak Kapah beda. Karena Pak Kapah itu meneruskan jabatan bupati definitif sampai habis. Jadi Pak Kapah bukan PJ. Pak Kapah itu adalah pengganti atau pengisihan wakil bupati ketika ditinggalkan oleh Pak Juarsa. Oh, dia berarti yang ketiga. Jadi, ya waktu itu ya. Hitungannya itu adalah hitungan masa kepemimpinan Pak Yani. Jadi bukan jadi mau sampai masa kepemimpinan itu. Misalkan tanggal 1 Oktober 2018 sampai 1 Oktober 2023 misalkan. Ya udah habis sampai itu. Oh, bukan PJ berarti ya? Bukan. Pak Kapah bukan PJ. Yang PJ ini adalah penjabat bupati ini Pak Haji Nasrul Umar, Pak Kurniawan, terus Pak Ahmad Rijali. Dan sekarang adalah Pak Hengki. Nah, kalau Pak Yani, Pak Juarsa, Pak Usmawi Kafa, ini adalah suatu proses pilkada. Karena di proses itu di tengah jalan ada tsunami, Pak Kafa nyusul untuk mengisi, untuk melanjutkan. Ada waktu yang bisa dilanjutkan, ya udah diisi. Yang ngisi adalah, yang mengusulkan adalah partai politik pengusung. Dalam hal ini adalah Demokrat, PKB dengan Hanura saat itu. Nah, ini untuk pengisian. Bukan PJ. Kalau PJ ya, Pak Kapah waktu itu. Ya, gitu. Nah, sekarang yang lagi rame-ramenya ini kan terkait putusan MK. Itu pengaruh nggak di ini Mas? Ini rakyat asik ya? Gitu. Ini asik ini. Keputusan MK kemarin luar biasa itu. Luar biasa ya? Luar biasa. Jadi maksud aku pengaruh nggak di Pilkada Muara Enim ini? Jelas pengaruh, Mas. Pengaruh ya? Pengaruh. Bukan hanya Muara Enim, Mas.
Ini seantero jagat ini luar biasa. Kenapa? Pada posisi aturan yang awal adalah 20% itu jumlah kursi atau 25% perolehan suara. Nah, diturunkan sesuai menganut asas independen kan? Iya. Kan gitu. Jadi contoh aja, kalau di Muara Enim ini yang bisa ngusung sendiri dengan aturan keputusan MK kemarin adalah Gerindra, Golkar, PDI, P3. Ini bisa ngusung sendiri nih. Ya, Gerindra kemarin ngusulin siapa di sini ya? Gerindra ngusulin Pak Nasrul Umar. Oh, koalisi dengan P3. Padahal dua-duanya ini bisa ngusung sendiri nih. Iya. Ya, itu posisinya kan. Nah, sekarang bagaimana yang sisa? Sisa itu koalisi gabungan. Mencapai suara bukan dihitung kursi, tapi dihitung jumlah suara 8,5%. Karena sesuai dengan 8 ya di sini ya. Di sini berapa ribu penduduknya tuh? 453. Jadi dia masuk di ring 2. Ring 2 ya. Yang 250 sampai 500. Iya. Jadi 8,5%. Iya. Nah, kan ini keputusan dari kemarin-kemarin, ya nggak? Banyak calonnya nih. Tapi Mas, boleh nggak aku sebagai rakyat nih nanya? Mas Imam ini kan dikenal di mana-mana. Ya. Kira-kira PDI akan mengusulkan sebagai calon bupati nggak, Mas? Ini pertanyaan random ini, Mas. Mohon maaf. Untuk saat ini, PDI Perjuangan keputusan itu ada di Dewan Pimpinan Partai. Ada dua hal yang maju di PDI Perjuangan. Yang pertama dari internal kader adalah saya selaku sekretaris Dewan Pimpinan Cabang. Lainnya adalah eksternal. Yang daftar kemarin luar biasa di PDI itu ada 33 kandidat. Wow. Jadi 33 kandidat itu daftar di PDI Perjuangan. Jadi ya mungkin sangat berminat di PDI Perjuangan gitu. Iya. Padahal PDI Perjuangan mengeluarkan hanya satu rekomendasi. Apakah kader internal atau eksternal. Namun di dalam aturan partai PDI Perjuangan itu bahwa mengutamakan kader internal. Nah, tapi apapun persoalan, apapun itu penilaian Dewan Pimpinan Partai itu menjadi tolak ukur kami kan itu kan. Karena Dewan Pimpinan Partai punya penilaian sendiri. Gitu. Kita harapkan untuk memperkuat posisi kepartaian yang seharusnya memang harus dari kader internal. Jadi ibaratnya agar kepengurusan ini tidak andekan menang, itu bapak kandung. Oke. Bukan bapak tiri. Kita tahu sendiri kalau bapak tiri yang ngurus ya. Beda Mas. Oh, iya. Kalau orang eksternal yang diusung bapak tiri bro. Gitu. Tapi memang benar Mas, kita ngobrol sama bapak tiri sama bapak kandung beda. Ya itulah. Oh luar biasa ya. Iya. Tapi Mas, saya sebagai rakyat ini mendengar-dengar Mas ini mau diusung sebagai wakil. Boleh bocorannya nggak wakil? Kita serahkan sama nanti tunggu tanggal mainnya. Sangat bijak itu Mas. Tunggu tanggal mainnya. Kita ikuti proses. Nah, jelas saya selalu kader, taat dengan aturan, taat dengan proses yang kita ikuti sesuai dengan aturan partai. Proses partai kita ikuti semua. Itulah yang dilihat dari masyarakat terhadap Mas Imam itu. Ya. Jadi sama Mas ini loh sesuai aturan. Kita tidak mau numbur-numbur kan itu kan. Nah, kalau kita sudah melakukan numbur aturan, bagaimana kita kalau jadi? Iya. Ya enggak? Ini enggak nyindir. Oh enggak ya? Enggak ya? Oke. Kita taat aturan. Kan negara ini kan sudah ada aturan. Kalau numbur-numbur nanti kedepannya numbur-numbur. Iya. Kalau yang ngangguk-ngangguk tapi nyeruduk itu ya. Ngangguk-ngangguk tapi ternyata memporak-porandakan itu siapa? Iya. Anak jangan itu kan nanti jadi anak durhaka itu. Tapi itulah yang luar biasa ya. Sekali lagi Mas, apapun itu saya mungkin mewakili Mas ya. Mungkin mewakili. Gejolak politik di Muara Enim ini jangan sampai
gimana ya kalau bahasanya ya, kan masih ada potensi orang bermain, Mas. Artinya gini, saling apa, tikung menikung kan antara internal atau eksternal itu, yang tadinya sebenarnya subjek tersebut dipercaya oleh masyarakat, tapi ternyata loh kok yang maju ini kan banyak, Mas, kejadian kayak gitu, Mas. Betul, tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan itu. Banyak kejadian seperti itu di partai politik dalam kontestan pemilu kada. Jadi ada orang yang diharapkan ternyata dengan persaingan atau kompetisi untuk mencapai dan mendapatkan rekom di satu KWK itu, ya ada beberapa faktor. Tergantung kebijakan pimpinan itu. Kalau PD Perjuangan saya kira sampai hari ini itu, karena kita ini adalah kekuatan yang ada di rakyat, kita partai wong cilik, kita mendengarkan aspirasi di bawah. Kan itu. Pada persoalan lain bahwa pilkada Muareni khususnya hari ini, kalau menurut survei itu luar biasa. Luar biasanya itu adalah apa ya? Istilahnya itu transaksionalnya itu tinggi. Jadi survei tinggi belum tentu jadi. Iya loh, Mas, itu selalu terjadi loh. Iya. Dan Muareni ini saya heran. Hasil survei itu kok semakin tajam dibanding 2018. 2018 transaksionalnya itu masih di kisaran 38%. Hari ini surveinya itu di angka 70 sampai 75%. Wow, 2 kali lipatnya ya. Padahal 38% itu dampaknya ya 5 tahun hari ini. Yang begitu porak-poranda kebijakan pemerintah Kabupaten Muareni berganti-ganti pimpinan. Nah ini saya nggak bisa bayangin kalau ini sampai realnya terjadi 70 sampai 75% transaksional. Wow, geleng pala saya. Apa yang terjadi 5 tahun ke depan? Apa? Nah itu. Jadi faktor kondisi kalau itu terjadi kan, ya mudah-mudahan jangan kecelakaan lagi yang kedua kali. Iya. Terjadi tsunami yang kedua kali kan gitu loh ya. Nah ini juga menjadi pembelajaran bagi tokoh-tokoh masyarakat. Ayo kita benahi dengan pemilu kada 2024 Muareni ini, kita belajar 5 tahun ke belakang. Kebijakan yang sangat penting untuk masyarakat terabaikan, porak-poranda dan lain sebagainya, pelayanan publik juga lemah. Jadi ini menjadi pembelajaran kita. Nah ini khususnya tokoh masyarakat. Memang saya dengar tuh, Mas, dulu ya. Ini cerita-cerita ya. Ahmad Yani dulu itu surveinya paling rendah, Mas. Paling rendah. Tapi bisa membludak gitu kan tiba-tiba kan. Ya. Apakah yang kayak gitu memang sengaja di ini, Mas? Maksud aku tuh ada beberapa orang yang nggak suka mungkin kan? Jadi gini. Ini rakyat yang bertanya ya, Mas ya. Betul. Di dalam demokrasi itu cuman kalau menurut saya, itu juara. Jadi otak juara. Oke. Karena di dalam demokrasi cuma satu pemenang. Nah pemenang itu dengan berbagai sistem dan langkah-langkah yang strategis dilakukan oleh tim ya untuk mengelola bagaimana bisa menggapai suara yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Maka kalau istilahnya itu TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, kan itu TSM itu kan ya. Tapi organ itu harus clear. Sebenarnya kalau bicara kos Pak Yani, saya kira nggak terlalu besar. Dia bisa menang itu. Tidak terlalu besar. Tapi sistemnya bisa berjalan dan akurasi di lapangan itu pas. Akurasinya di ruang pas. Maka dia walaupun surveinya kecil menang dia. Karena irama sekarang demokrasi itu
Wani Pironya itu luar biasa. NPWP. Nomor piro Wani Piro itu masyarakat. Iya. Ya Allah. Ya nggak masalah sih, tapi jangan terlalu lah. Istilahnya itu ada caro lah. Iya, ada cara. Cara kita. Jadi kalau caro itu saya kira tidak akan berefek yang begitu besar. Ya sama dengan saya kalau ketemu Mas Jawir gitu, ayo kita merokok, kita beli rokok kan itu kan, kan kita caro nih. Iya. Akhirnya kita enjoy nih ya. Lumrah lah. Lumrah dan terbangun emosional. Iya, iya. Memang ini Mas, segala hal itu kalau yang terlalu kan jelek ya. Terlalu pakap. Kita mau ikut apa misal apa tadi menyalonkan diri, tapi terlalu nggak bermodal juga nggak bisa. Tapi terlalu bermodal tuh nggak bisa, nggak bagus juga Mas. Nggak bagus. Jadi sekarang itu gini teknisnya. Balance. Teknisnya bagaimana sama dengan hukum ekonomi lah ya. Hukum ekonomi itu kan modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Kan begitu. Yeah. Nah sekarang bagaimana membuat sistem yang itu sistematis, ya enggak? Dengan modal yang standar bisa menang dan tepat sasaran. Kan banyak nih, kadang-kadang lempar misalkan itu ngejuk uang, ngasih oleh-oleh kepada masyarakat 20 keluar 1, 20 keluar 5, kan itu kan? Apa itu? Ya misalkan buah tangan, kan itu kan di dalam proses gini kan? Jadi istilahnya kalau di pemilihan itu kita bawa oleh-oleh, kaos, souvenir dan lain sebagainya kan itu kan biasa itu ya. Dan itu sah. Dan KPU nanti apakah nilainya dihitung batas maksimalnya berapa? Kalau nggak salah 37.000 ya. Ya satu souvenir misalkan harganya 100.000 misalkan. Kalau satu souvenir itu harganya 150 berarti kan pelanggaran. Kalau masih batas 80.000 enggak kan itu kan. Made kan itu 80.000 nih. Souvenir dikasihkan uang 20 karena nggak tepat sasaran muncul suaranya cuma 5. Tapi kalau tepat sasaran 20 mungkin dapat 15 bahkan bisa ke 20. Nah tepat sasarannya itu adalah bagaimana membangun emosional antara tim pemenangan dengan masyarakat itu connect. Jadi kalau masyarakat pingin nasi rawon ya jangan dikasih nasi bubur atau nasi padang, dia nggak mau dia kan itu kan. Kasih nasi padang itu 5 bungkus kan itu ya. Iya. 5 bungkus. Meskipun nasi padang lebih mahal. Tapi masyarakat kan nggak mengendaki. Gitu loh. Dia mintanya rawon loh ya gitu ya. Dia kasih rawon gitu loh posisinya. Kalau dia kasih minta roti goreng gitu. Dia jangan dikasih hamburger. Nggak dimakan dia. Iyalah gitu kan? Kasih roti goreng makan. Jadi tinggal bagaimana itu yang namanya sistem. Kadang-kala pengertiannya juga beda. Hitung-hitungan matematik politik itu tidak ada yang bisa dipastikan kan itu kan. Yang bisa itu ya ada tim pemenangan. Nanti kan tetap tim pemenangan. Kalau pengantin calon itu kan pengantin. Suruh nyebur sungai nyebur. Suruh naik gunung ya naik gunung kan gitu ya, namanya pengantin kan gitu ya. Uji panitia kan gitu kan. Nyebur sungai nyebur gitu loh posisi ya. Kalau galaknya nggak galak nyebur ya mutiar kita. Iyalah. Nah, kita pengantin. Nah pengantin itu menyesuaikan. Sekarang harapan Mas kan nggak apa-apa ini saya tanya. Harapan Mas ke depannya untuk Muara Enim ini. Harapan saya, walaupun saya juga ikut di dalam kontestan pilkada posisi wakil bupati juga, saya selalu juga komunikasi dengan masyarakat. Ayo kita sama-sama bangun Muara Enim ini. Jadi jadilah kita mendapat sesuatu teguran yang sangat luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Muara Enim yang selama ini kayak gunung es. Maksudnya gunung es? Ya persoalan-persoalan baik itu persoalan kebijakan dan lain sebagainya yang numpuk salah ini numpuk begitu banyak. Mungkin ya Tuhan marah, wih kamu ini diperingatin masih tidak galak, wes tsunami kan. Tsunami kemarin itu kan. Tsunami kemarin itu pengertiannya adalah bukan cobaan. Lantas? Kalau saya ini
mengatakan ini dikutuk ini. Wow. Wah, itu posisinya kan. Dikutuk ya. Iya. Bahkan ini ya itu lebih parah ya kalimat itu. Berarti Muara Enim hari ini dengan yang dulu tuh Beda. 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 Enggak, gini Mas, maksud aku. Aku pakai bahasa penyelewengannya lah. Penyelewengannya itu lebih parah kapan? Dulu apa hari ini? Jangan bilang relatif, Mas. Tapi yang aku bingung ini, Mas. Mas Imam ini kan di mana-mana itu kayak gimana ya? Dikenal lah. Itu apakah Mas Imam ini udah menyiapkan dari jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun itu? Apakah memang apa ya? Memang mengalir gitu aja, apa gimana? Setiap politisi itu punya harapan. Mohon maaf, Mas Imam jadi elit politik di Muara Enim ini sudah berapa tahun? Udah 15 tahunan. Oh, 15 tahunan. 15 tahun ya. 15 tahun mulai tahun 2010. 10. 2010. Jadi kalau setiap politisi punya harapan. Iya. Harapannya adalah menempati sebuah posisi kebijakan atau kekuasaan, baik itu legislatif maupun di eksekutif. Itu pertarungannya. Nah sekarang dua hal ini kan berbeda. Kalau legislatif kan pertarungan personal yang dibangun dari partai politik, tapi kalau eksekutif ini adalah pertarungan global, elektoral, kan itu kan posisinya. Jadi tinggal nasibnya nyemplung kemana. Kalau nyemplung di legislatif ya legislatif. Kadang-kala ada orang nyalon legislatif itu sampai 3-4 kali nggak jadi. Begitu sekali eksekutif jadi dia. Ya, ini kan urusan yang maha kuasa. Ya, maaf, ini barangkali ada warga yang nggak tahu, termasuk saya. Apakah kedudukan Mas ini sebagai sekjen PDIP di Muara Enim itu legislatif apa eksekutif, Mas? Jatuhnya itu? Kalau saya struktural. Oh iya ya. Struktural. Kalau struktural. Selaku sekretaris kan. Belum. Di legislatif belum, juga di eksekutif belum. Tapi alhamdulillah kita juga sudah ditempa melalui pendidikan politik sehingga kita mempersiapkan itu satu hal. Bahwa kalau kita mau masuk di gelanggang semacam ini, yang pertama dan yang paling utama, mampukah kita menahan nafsu syahwat politik kita? Apapun itu. Syahwat politik tentang jabatan, syahwat politik tentang kita ambisi terhadap kekayaan, syahwat kita menguasai penguasaan, syahwat politik semuanya harus dikuasai saat politik kita. Jangan sampai ketika kita masuk di gelanggang kayak gini, kita dikuliti orang. Tapi Mas kan bisa dikuliti orang nanti. Mas aku gini Mas, Mas kan termasuk orang yang humble kalau di lapangan ya. Ngobrol yang kayak gini kan bukan sama Jawir aja kan. Kadang Mas ketemu ngopi sama siapa waktu itu kan, banyak yang ini ngobrol dan ngobrolin politik. Dan itu orang bisa humble gitu Mas. Apakah itu memang Mas itu punya ilmunya? Saya curiga lah. Loh ini kok bisa? Itu karakter Mas. Di sana ada, di sini ada. Itu karakter. Karena kita pemimpin hari ini bukan priayi. Pemimpin hari ini harus duduk dan harus wajib berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan masyarakat. Wow. Karena yang sejatinya penguasa di dalam proses demokrasi adalah rakyat. Maka kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat. Maka tuanku yang sebenarnya adalah masyarakat atau rakyat. Loh, bagaimana kita bisa menempati posisi ini ketika kita ini menjauh dengan masyarakat? Karena persoalan yang ada, persoalan masalah yang sebenarnya itu ada di bawah. Ketika kita jadi pemimpin terus kita tidak dekat di bawah, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan dengan masyarakat? Maka kita menyiapkan diri kita, manakala kita memang ada misi atau ada cita-cita menjadi seorang pemimpin, ya harus dekat dengan masyarakat. Karena persoalan ada di dada mereka. Di tengah mereka itu seluruh persoalan itu clear dan real yang harus kita selesaikan ketika kita mendapat amanah itu. Itu bukan berdasarkan laporan. Oh, Mas Imam ada masalah kayak gini. Iya toh. Tapi kita nggak pernah duduk di sana kan. Ibarat orang sakit itu sakit tipes. Mas Imam itu sakit tipes, nggak tahunya DPD. Kita suntik
obat Tipes. tipes. Oh, kasih Loh, obat Pak. tipes. Ya ngopi anti. Iya, Kan iya. gitu. Tapi Iya. kalau kita jinguk, kata lihat, oh ini bukan tipes, ini DBD ini. Ya sudah, ini obat tradisionalnya cak ini, obat medisnya cak ini, kan Iya. begitu. Sembuh dia, gitu. 3 menit yang lalu Mas Imam mengakui mungkin ya bahwa Ya. ini mempersiapkan. Apakah memang disiapkan apa memang tapi kayaknya enggak lah. Yang dipersiapkan apanya? Semuanya harus dipersiapkan. Semuanya harus dipersiapkan. Baik mental, ya enggak? Baik Iya, iya, iya. spiritual, baik materi, kan itu kan semuanya dipersiapkan. Karena ketika kita sudah masuk di gelanggang, apapun itu, resikonya terjelek, terbaik, itu kita harus sudah siap. Terjelek ketika kita misalkan dalam kontestan ini tidak masuk, ya udah, berarti kita tegak lurus, berarti belum ada. Tapi ada yang menarik, Mas. Ini aku akui ya. Ya. Saya kenal Mas ini kan udah lama ya. Ya. Cuman aku baru tahu bahwa Mas nyalon itu baru berapa hari? 42 hari yang lalu. Yang waktu kita ketemu nih, loh Mas, kamu ini nyalon. Loh, kamu ini nggak nyimak begitu. Maksud aku kenapa gini loh Mas? Kan sounding itu perlu. Nah, kok saya kok nggak tahu gitu loh. Apakah saya yang kurang update mungkin ya? Cuman aku rasa kawan-kawan banyak juga yang baru tahu gitu kan, bahwa malah justru cenderung pada, loh Mas Imam nyalon ya? Oh gitu kan. Tapi ya oke lah Mas. Itu memang saya lakukan pendekatan emosional. Memangnya kalau bukan yang permintaan ya. Ketika misalkan saya waktu itu ketemu dengan Mas Jawir gitu kan. Yang saya lakukan adalah pendekatan emosional, komunikasi. Kira-kira Mas Jawir ini match nggak dengan profil dan gestur maupun kemampuan saya. Itu yang pertama. Ketika ketika saya muncul, oh aku nyalon, pasti sama nempel. Tapi ketika saya datang, Mas Jawir, aku ini nyalon, tolong bantu ya. Tapi saya tidak berbicara masalah gagal. Iya, aku tahunya malah Mas ini kan, Mas ini pengusaha Ya, gimana kan? Ya, betul. Bahkan aku baru tahu Mas ini struktur dari PDIP. Ya. Itu yang bikin aku ini Mas. Dan saya juga bukan orang selalu pamer. Iya, itu loh Mas, maksud aku. Itu apakah ada ilmu ininya? Tapi oke lah Mas ya. Ini aku rasa kita udah nanti kalau kita lanjutkan kemana-mana Mas, Ya, jadi betul, agak betul. riskan juga ya. Tapi yang Kaki paling keseliu. iya, kalau keselio itu kan nggak bisa dihapus kan. Gitu. Itu Mas paling ya Mas. Ya. Oke, demikian. Siap. Terima kasih banyak Terima kasih. kedatangannya. Siap. Terima kasih banyak. Pokoknya yang terbaik untuk Mas Imam. Siap. Terima kasih. Mohon doanya.